Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Pak Fajri telah meluangkan waktu, telah bisa hadir di ruangan ini untuk kita melakukan sesi pra-supervisi ya Pak ya. Jadi di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk percakapan coaching. Dan juga di sini saya akan menilai apakah dalam percakapan coaching nanti itu sudah menggunakan alur tirta atau belum. Seperti yang kita ketahui, alur tirta sendiri yaitu yang pertama menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, nah, selanjutnya ada rencana aksi, dan selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, selain itu di dalam percakapan coaching kita juga harus mengetahui yang namanya kompetensi inti dari coaching. Nah, yang seperti sudah kita ketahui bersama-sama, kompetensi inti coaching itu kan ada 3, ada present, kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi di sini dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana yang ingin saya bantu kembangkan untuk Bapak? Dari ketiga kompetensi coaching, Ya. saya mohon pada Ibu untuk mengamati saya ketika saya menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, berarti tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Baik, selanjutnya bagian mana dari sesi coaching nanti yang ingin saya amati secara spesifik? Bagian yang ingin diamati oleh Ibu, yaitu saya ingin coach saya itu menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau, sehingga masalah-masalah tersebut bisa kami temukan solusi dari permasalahan coach tersebut. Baik, berarti yang secara khusus saya akan amati yaitu saat sesi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baiklah. Nah, selanjutnya menurut Bapak bagaimana penilaian Anda sendiri terhadap kemampuan Anda selama ini dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Penilaian terhadap diri saya sendiri terhadap mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya secara maksimal nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali masalah yang dihadapi oleh coach dengan terbuka, sehingga masalah tersebut dapat kami pecahkan secara bersama-sama. Nah, baik sekali Pak ya. Jadi nanti di dalam sesi supervisi saya akan mencatat dan fokus terhadap aspek ataupun hal-hal yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah, selanjutnya apa harapan Bapak dari supervisi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya ketika saya nanti melakukan coaching dan observasi ini, saya dapat berlatih lebih banyak lagi, terutama ketika saya menjadi coach, dan saya dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Selanjutnya dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya gali terhadap dari pertanyaan yang saya lontarkan, itu dapat kami selesaikan permasalahan ataupun mencari solusi terbaik dari permasalahan. Baik, baiklah Pak ya. Berarti saya akan fokus dan akan mencatat hal-hal ataupun aspek-aspek yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi supervisi. Semoga tahap supervisi yang akan Bapak laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita diskusikan. Dan Pak ya, saya akhiri percakapan kita. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi saya di sini bertindak sebagai pengamat atau observer dan coach yaitu Pak Fajri, dan selanjutnya coachee adalah Ibu Nora. Nah, jadi di sini adalah sesi supervisi atau tahap pelaksanaan
nanti kita akan melakukan percakapan coaching, yang mana di percakapan coaching di sini seorang coach harus mengimplementasikan semua kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di mana percakapan coaching ini nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alur tirta yang teratur dengan tahapan yang pertama menyampaikan tujuan, yang kedua identifikasi masalahnya, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari solusi yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya langsung saja silahkan kita mulai percakapan coaching yang akan dipandu oleh Pak Fajri sebagai coach. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Pak sendiri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kemarin Ibu kayak saya Iya, Pak. ada ketemu, ada diskusi, ada apa, Bu? Iya, begini Pak, saya ada sebuah masalah nih Pak. Masalah tentang pembelajaran di sekolah, Pak. Oh, jadi ada masalah tentang pembelajaran di sekolah, Bu, ya? Iya benar. Jadi saya WA Bapak itu saya ingin meminta pendapat Bapak tentang kira-kira solusi dari permasalahan saya itu, Pak. Saya pikir Bapak orang yang tepat untuk memecahkan masalah saya itu sih. Ya, Bu Nora, kalau boleh tahu, Bu, Iya. apa masalah yang mengganggu mungkin pikiran Ibu? Iya Pak, begini Pak. Saya kan di sekolah itu baru Pak ya, baru bulan Mei tadi. Jadi sebagai guru baru kita harus patuh dengan peraturan-peraturan di sekolah. betul. Iya. Jadi kebetulan Pak guru bahasa Inggrisnya, saya kan bahasa Inggrisnya Pak, Ya. ada yang mau pensiun. Iya, jadi mau pensiun itu sebentar lagi saya dikasihlah 30 jam mengajar Pak bahasa Inggris. Itu melebihi nilai normal. Normal kan 24 jam. Iya, Saya iya. di 30 jam Pak. Sementara saya sendiri kan sebagai CGP. Kemudian saya pernah menjadi pasda daerah dari Taman Foundation, itu pakai bahasa Inggris Iya. untuk mewakilkan Jawa Barat. Jadi saya sebagai model, ya kan, guru model dituntut untuk bersikap dan bertindak sebagai guru profesional, guru yang harus bisa menerapkan belajar aktif, menyenangkan itu di sekolah Pak. Saya sebagai model lah di situ. Sementara saya sendiri harus mengajar 30 jam. Belum lagi Pak saya buat RPP di rumah, buat media-media pembelajaran yang aktif dan menarik. Belum lagi tugas saya sebagai istri dan ibu rumah tangga dari 3 orang anak Pak. Jadi dengan beban mengajar yang melebihi batas normal tadi Pak, saya merasa saya belum optimal dalam mengajar di kelas. Jadi kira-kira bagaimana itu Pak solusinya Pak ya? Jadi Ibu dikasih amanah, Bu, ya, dikasih amanah untuk mengajar di cuman melebihi batas, Bu, ya. Betul Pak. Batas jam standar jam Iya. pelajaran yaitu 24, sedangkan itu mengajar 30 jam. Iya betul sekali Pak, karena guru itu pensiun tadi itu Pak. Karena ada guru yang mau pensiun, jadi diamankan gitu. Terus Betul. Ibu sebagai CGP, Bu, ya. Iya. Penggerak, kemudian Ibu fasilitator Iya. tentang Tanuto. Iya dulunya Jadi Pak. diharapkan mungkin harapan kepala sekolah Ibu ini guru yang profesional, bisa Iya. menerapkan pembelajaran yang bisa nanti muridnya berkembang. Betul sekali. Sedangkan kesibukan Ibu juga banyak di luar, Bu, ya. Benar. Rumah tangga, ya betul. Pasti Ibu kewalahan, Bu, ya. Iya Pak. Ya. Jadi Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, ya, seperti apa, kondisi seperti apa sih yang ideal, yang menurut Ibu, yang Ibu inginkan? Iya, yang idealnya saya ingin jujur Pak ya 24 saja Pak mengajar Pak. Ya, Iya. standar, ya. Standarnya 24 jam. karena kalau 24 jam itu Pak dibagi 6 itu 4 jam aja Pak. Ya.
Saya tidak begitu terlalu capek mengajar sehingga saya bisa mengajar dengan aktif, saya bisa mengajar dengan ceria tanpa merasa lelah. Kalau 30 jam itu Pak, satu hari itu bisa 8 jam. Bayangkan Pak, satu hari 8 jam peninggian luar biasa ya. Belum dari kelas ini ke kelas ini ke kelas ini itu capek Pak, baru masuk sudah capek saya Pak. Bingung saya Pak. Jadi itu kondisi ideal yang Ibu inginkan itu seperti yang standar lah tuh ya. Iya. Ajar 24 jam, jadi aktivitas itu bisa maksimal ya. Betul sekali Pak. Dalam pelajaran, dalam aktivitas di luar ya, semuanya bisa maksimal. Benar. Itu Jadi, kondisi yang Ibu inginkan kalau ideal seperti itu. Nah, jadi selama ini Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan kondisi yang Ibu seperti inginkan, yang kondisi ideal yang Ibu inginkan? Iya. Apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya. Yang pertama saya sudah berdiskusi dengan Wakakur terlebih dahulu. Tapi karena saya baru nih Pak, jadi kata Ibu Wakakurnya, ya Ibu kan masih baru di sini, baru tahun ini saya ngajar Pak. Iya, tahun semester saya ngajar di situ. Jadi ya saya harus menerima dulu apa adanya sampai nanti tahun ajaran baru itu ada guru baru yang masuk. Apakah itu guru PNS-nya pindahan ataukah guru honorernya itu. Yang kedua, saya sudah sampai ke kepala sekolah sama jawabannya. Karena masih baru ya terima apa saja. Nanti mudah-mudahan kata kepala sekolahnya untuk tahun berikutnya ada guru tambahan bahasa Inggris atau kan wakaf siswaan sama wakaf sarprasa kan dari bahasa Inggris. Mungkin ada guru lain yang ingin jadi wakaf itu, maka beliau yang berdua tadi itu menjadi guru biasa. Jadi jam yang saya banyak tadi bisa berbagi sama mereka itu Pak. Yang kedua, saya ingin membuat jurnal harian Pak. Ya, saya ingin membuat jurnal harian. Jadi tugas saya sebanyak itu, dengan saya membuat jurnal itu bisa terhandle dengan baik, dan saya juga bisa ngurus suami dan anak-anak saya di rumah Pak. Jadi pulang ke rumah saya tidak langsung tidur gitu, nah tetap terhandle lah semuanya. Itu ya. Jadi ada rencana juga ya, ada rencana Ibu yang tadi ada diskusi ya. Iya. Kemudian ada membuat jurnal harian ya, jurnal harian yang mungkin nanti bisa tersusun jadwal-jadwalnya struktur ya. Nanti dari jurnal itu ide bagus tuh Bu. Jadi jadwal Ibu yang padat. Jadi sebagai pengingatnya mungkin nanti jurnal tersebut. Nah itu rencana ya. Iya. Dari rencana tadi Bu, mungkin apa dukungan ya, dukungan yang dibutuhkan mungkin dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya. Yang pertama pasti dukungan dari suami, bahwa saya bukan hanya ibu rumah tangga saja, tapi saya juga berkarir di dunia pendidikan. Jadi suami harus bisa mengerti kondisi saya. Dengan mengajar 30 jam pasti saya tidak optimal dong di rumah mengurus keluarga. Jadi suami harus bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik agar antara pekerjaan saya di sekolah ya dengan pekerjaan saya di rumah itu bisa balance, bisa seimbang Pak. Tadi udah Bu ya, dukungan dari keluarga sudah. Nah, mungkin kalau dari sekolah Bu, apa ya dukungan yang Ibu harapkan dari sekolah? Iya. Kalau dari sekolah, yang pertama saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah tentunya dengan 30 jam yang melebihi batas ideal. Ya, saya menginginkan Bapak Kepala Sekolah itu mengerti dengan keadaan saya. Saya tidak bisa mengajar itu harus 8 jam dalam sehari itu, harus aktif. Mungkin 6 jam pertama sih oke, masih energi. Pasti 2 jam terakhir saya yakin saya sudah kelelahan. Karena 30 jam dibagi 6 hari berapa itu? 5 jam ya. Itu kalau dia rutin, tapi kalau enggak tuh berarti ada yang full, ada yang sedikit. Pasti kewalahan ya. Kemudian dari Ibu Wakakur ya. Iya, Wakakurikulum
Saya menginginkan untuk semester depan atau tahun depan ya, Ibu Wakapur bisalah untuk meminimkan jam saya supaya kalau bisa 24 jam saja ya, tidak sampai 30 jam. Itu luar biasa capeknya. Jadi harapan dukungannya pertama dari keluarga ya, khususnya suami. Betul. Kemudian di sekolah itu ada sekolah dan kurikulum ya. Betul. Itu dukungannya juga. Nah, Ibu sudah punya rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kemudian dukungan yang telah Ibu butuhkan. Nah, kira-kira Bu ya, apa sih kapan penerapan Ibu untuk menerapkan rencana-rencana aksi tersebut agar mendapatkan dukungan dari yang Ibu butuhkan? Iya, rencana saya sih dalam minggu ini Pak, karena kan kita masuk dalam seminggu kemarin ya, tanggal 15 itu kami di sekolah belum aktifnya itu besok Senin. Ya. Besok Senin karena MPLS kan, kemudian kita masih perkenalan wali kelas, perkenalan dengan guru-guru mapel saja yang kayak saya kan baru pertama ngajar, jadi mulai masuk ke materi itu Senin ini. Jadi di situ nanti akan saya buat jurnal hariannya, nanti saya akan rancang kegiatan-kegiatan saya agar antara pekerjaan saya di rumah, di sekolah itu bisa teratasi dengan baik. Dan harapannya dalam minggu ini ya. Iya, selalu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa konsisten terhadap penerapan tersebut. Nah, dari yang kita sudah diskusikan ini Bu, tadi dari rencana aksi, kemudian kira-kira Ibu bisa menyimpulkan apa rencana-rencana yang akan Ibu lakukan dan penerapan tersebut, apa kesimpulan dari diskusi kita? Kesimpulannya saya tentunya karena saya guru baru ya, saya menerima apa adanya dulu untuk semester ini. Saya akan mencoba menjadi guru yang baik ya, guru yang profesional, guru yang bisa membuat siswanya itu senang dan bahagia, guru yang ingin dirindukan oleh siswanya ketika saya masuk, guru yang ditunggu kehadirannya walaupun jam saya berlebih. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan meminta dan memohon kepada Pertama Wakaf Kurikulum agar semester depan saya bisa 24 jam sama dengan guru yang lain, dan juga memohon kepada kepala sekolah agar saya juga 24 jam. Dan kemudian saya juga akan buat jurnal harian tentang pekerjaan saya di sekolah dan di rumah agar bisa dihandle dengan baik, supaya suami bisa memahami kondisi saya dan bisa bekerja sama serta berkomunikasi dengan baik agar antara kegiatan saya, baik itu sebagai guru, sebagai istri, dan sebagai ibu rumah tangga, semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Bagus Bu ya, dari kesimpulannya Ibu utarakan tadi, diskusi dengan kepala sekolah, kemudian buat jurnal, kemudian penerapannya, mudah-mudahan ya dari yang kita diskusikan ini mungkin Ibu akan konsisten lagi dalam penerapan rencana-rencana aksi Ibu. Mudah-mudahan harapan-harapan itu tadi bisa terwujud. Nah, mungkin dari diskusi kita ini Bu, Ibu sudah punya rencana tadi, Ibu juga sudah menyimpulkan tinggal penerapan ke depan, tinggal pelaksanaannya dan mudah-mudahan kegiatan rencana aksi itu dapat berjalan lancar. Mungkin dari diskusi kita hari ini ada lagi yang ingin Ibu sampaikan yang mengganggu unek-unek atau pikiran Ibu? Cukup Pak, ya, dengan berdiskusi dengan Bapak saya merasa tenang, saya merasa plong, semua yang ada di beban saya itu saya bisa utarakan dengan baik dan masalah saya itu bisa teratasi Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Mungkin cukup sekian Bu ya diskusi kita hari ini. Ibu juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Nah, kita mungkin nanti akan diskusi lagi di lain waktu, mungkin setelah kegiatan atau penerapan Ibu ke depan kita bisa refleksi lagi. Iya. Saya akhiri.
kegiatan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, assalamualaikum Pak Fajri. Salam Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih ya untuk Pak Fajri sudah mau meluangkan waktunya dalam sesi pasca supervisi ini. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kepada Bapak, Ya. bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak saat melakukan sesi coaching tadi? Saya menilai kemampuan diri saya ketika saya melakukan coaching. Menurut saya sudah semaksimal mungkin diri saya untuk ada hadir terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, hadir secara penuh. Kemudian saya semaksimal mungkin juga aktif dan semaksimal mungkin saya menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar bisa menggali masalah-masalah coaching tersebut agar bisa saya bantu untuk diselesaikan. Iya, baik sekali ya. Jadi menurut Bapak tadi Bapak sudah semaksimal mungkin Ya. hadir secara penuh, mendengarkan aktif Ya. dan juga semaksimal mungkin menanyakan pertanyaan yang berbobot, Ya. begitu ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Ya. boleh ya. 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 Jadi menurut hasil pengamatan saya saat percakapan coaching tadi, yang saya lihat di situ memang Bapak sudah melakukan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu tadi saya sudah melihat Bapak hadir secara penuh karena saya lihat Bapak bisa fokus kepada si coaching sehingga Bapak fokus, Bapak bisa menemukan kata kunci yang disebutkan oleh coaching. Sehingga dari kata kunci tersebut Bapak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan yang terbuka sehingga si coaching menjadi leluasa untuk menyampaikan pendapat dan isi hatinya gitu Pak ya. Dan di situ juga Bapak sudah berhasil menghantarkan si coaching ini untuk bisa berpikir terbuka sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi tanpa Bapak yang memberikan solusi, Bapak hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, pemantik supaya si coaching tersebut bisa berpikir sendiri apa solusi yang harus dilakukannya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan saya saat pra observasi, Bapak kan ingin saya menilai aspek-aspek ya seperti kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi sesuai dengan pengamatan saya, aspek tersebut sudah terpenuhi. Dan juga saat percakapan tadi, alur tirta yang Bapak jalankan itu sudah berjalan dengan lancar dan teratur, mulai dari tahap tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Jadi memang sudah teratur Pak ya, sudah bagus, mantap sekali menurut saya. Terima kasih Bu ya hasil dari pengamatan itu, terima kasih sudah. Siap. Jadi saya harapkan untuk kedepannya Bapak bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali ya Pak ya. Sesi pasca supervisi ini kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.